Gaya permainan Satria Duta Cahaya yang berani, agresif dan taktis sering diidentikan dengan si tukang sihir legendaris dari Riga, Mikhail Tal yang penuh imajinasi, improvisasi dan seringkali membuat lawannya berada dalam kesulitan. Menurut konsep Tal, Anda harus bisa membawa lawan Anda untuk masuk ke dalam hutan belantara yang paling gelap di mana logika matematis penjumlahan 2 ditambah 2 sama dengan 5. Dan dari sana hanya ada satu saja jalan sempit untuk keluar yang hanya cukup dilalui oleh satu orang saja. Itulah sebabnya menghadapi duta bukanlah pekerjaan yang mudah, artinya kalau tidak hati-hati bisa tergelincir. Dalam Indonesian International Master Tournament, Grandmaster wanita Vietnam Nguyen Thi Mai Hung sempat mengalami kejadian kurang mengenakan tersebut di mana dalam posisi yang nampaknya baik-baik saja baginya, mendadak berubah menjadi bak sebuah komposisi problem yang cantik yang menjerat mata rajanya. Berikut ini partainya di babak keempat. Pertahanan Perancis kembali digandrungi lagi setelah kejuaraan dunia Ding Liren Gukes di Singapura tahun lalu. Model variasi klasik Steinitz. Lebih direkomendasikan bidak maju F5, membidik bidak E6. Misal bidak C makan D4. Dan menteri makan E5. Dan seluruh perwira putih jadi aktif. Kedua bentengnya menyorot lajur E dan F, dan menteri hitam tampak terjebak di tengah. Sekarang salah satu bidak B atau C hitam bisa maju. Sampai di sini permainan hitam juga berkembang. Langkah duta yang mengundang tanda tanya. Kali ini agresivitas F5 justru melemahkan formasi bidak sentrum D4 dan E5. Langkah ini memberi keunggulan mobilitas hitam di babak tengah. Kalau menteri C1 lalu gajah makan kuda F3 dan menteri makan E5 hitam malah lebih berkembang. Lebih baik gajah makan kuda F3. Menyorot diagonal A8H1 di samping menteri juga bisa bermanuver di sepanjang baris ke-6. Secara perlahan duta mereposisi para perwiranya untuk menyusun serangan di sayap raja.
Bidak E5 dan F5 sama lemahnya. Misal benteng makan F5, partai bisa berkembang liar. Dan pengulangan langkah tak terelakkan lagi. Bila mau coba menteri H5 skak ditutup menteri H7 jelas hitam menang. Lebih tepat menteri G6. Menyasar ancaman di G2 dan E5. Dan benteng E5 tidak bisa diambil berhubung ancaman mat di G2. Dan akhirnya kuda jadi pemusnah dengan ancaman simultan skak garpu di E3. Tukar menteri jelas bukan pilihan. Duta konsisten menjaga ketegangan permainan dengan menumpuk para perwiranya di sayap raja. Menteri G4 mengintai petak G7. Setelah menteri E6, disusul MG6, hitam masih bisa meladeni siasat duta. Kuda segera ditransfer ke sayap raja. Lebih baik benteng D5 menutup akses benteng putih di lajur D. Mengancam benteng D8 skak yang sangat berbahaya. Harusnya benteng B8 menjaga baris pertahanan terakhir. Bidak F6. Akhirnya seperti kata Mikhail Tal, Nguyen akhirnya tersesat, tidak menyadari adanya perangkap terselubung duta yang seperti komposisi problem.
Ada dua pilihan. Kalau Raja F7 jelas kalah kualitas, maka Mei Hung pilih Raja H7 yang ternyata fatal. Coba kalau Raja F7. Setidak-tidaknya masih layak dimainkan hitam. Perhatikan, posisi menarik. Misal F makan kuda G5. Bila Raja H6 datang H4 dengan ancaman sama. Dan bila Raja H5 maka benteng F4 tinggal tunggu mat. Korban cantik kuda G5 yang sepertinya tak diduga Mei Hung dan membuatnya hanyut dalam belantara imajinasi duta. Dan benteng F ke F8 mengancam mat di H8 yang tak terelakkan lantaran rajanya tak bisa keluar terhalang bidaknya sendiri tumpuk 3 di lajur G. Sehingga duta keluar sebagai sang pemenang.